kerjasama di bidang industri, di bidang pertahanan, dan di bidang... Sejak resmi memenangkan Pilpres 2024, Prabowo telah menarik banyak perhatian pemimpin dunia. Sejalan dengan hal tersebut, eksistensi Prabowo kala menghadiri pertemuan internasional pun menyita perhatian. Banyak ucapan tegasnya yang bikin takjub dan membuat Indonesia makin dikagumi dunia. Nah, berikut ini 10 pernyataan Prabowo di panggung dunia. Prabowo hadiri Shangri-La Dialog 2024 di Singapura. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menhan menghadiri Shangri-La Dialog pada 1 Juni 2024 di Singapura yang dilaksanakan oleh International Institute for Strategic Studies atau IASS. Acara ini forum tahunan bergengsi yang dihadiri para pemimpin dan pejabat tinggi pertahanan dari berbagai negara. Nah, dalam pidatonya Prabowo menyoroti berbagai polemik global termasuk konflik Israel-Hamas di Gaza, Palestina. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia bersedia melakukan evakuasi terhadap korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia terus berusaha untuk mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam forum tersebut, Prabowo pun kembali menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung perdamaian dan keadilan internasional. Pertemuan Prabowo dengan Presiden Ukraina. Next, masih nuansa Shangri-La Dialog pada 1 Juni 2024 di Singapura. Di sela-sela acara ini nih guys, Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Ukraina HE Volodymyr Zelensky. Nah, pertemuan kedua pemimpin negara bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan mengatasi isu global yang mendesak. Salam hangat dan apresiasi kepada Presiden Ukraina atas inisiatif pertemuan hari ini, khususnya untuk membahas persoalan pertahanan, ujar Menhan Prabowo. Nah, di tengah tantangan keamanan global dan regional, kedua pihak menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional di balik konflik dan ancaman terorisme. Kedua negara sepakat pentingnya melakukan dialog damai dan solusi melalui upaya diplomatik. Keren juga ya guys, Pak Prabowo diminta Presiden Ukraina ketemuan sebab Indonesia dianggap sebagai negara besar. Prabowo hadiri Shangri-La Dialog 2023 di Singapura. Nah, sebelumnya di tahun 2023, Prabowo telah diundang sebagai pembicara di Shangri-La Dialog pada 3 Juni 2023 di Singapura. Di sesi tanya-jawab, Prabowo sempat dicecar berbagai pertanyaan. Salah satunya Johann Wadevel dari perwakilan Jerman. Nah, Johann mempertanyakan mengapa Prabowo tidak menuntut pemberhentian serangan dari Rusia dalam konflik di Ukraina. Johann beranggapan bahwa dengan gencatan senjata, maka hanya akan memperkuat pembekuan konflik baru di Eropa. Menjawab hal tersebut, Prabowo menegaskan soal dirinya yang tidak melihat sisi mana yang benar dan salah. Dirinya hanya mencoba memasukkan sebuah resolusi konflik dalam usulan proposal damainya. Tolong rekan-rekan Eropa, kita tidak hanya memikirkan 5-10 tahun ke depan, kita pikirkan 50 tahun ke depan. Tegas Pak Prabowo soal sikap Indonesia mengenai perdamaian. Prabowo hadiri Shangri-La Dialog 2022 di Singapura. Nah, pada 12 Juni 2022, Prabowo turut diundang sebagai pembicara di Shangri-La Dialog 2022 Singapura. Di forum tersebut, Prabowo berbicara tentang pentingnya peran Indonesia dalam geopolitik Indochina yang menyebabkan negara-negara jajahan berhasil merdeka dari jerat imperialisme dan kolonialisme. Kata Prabowo, faktor tersebut dipengaruhi oleh pemimpin Indonesia Presiden Soekarno yang berhasil menggagas gerakan non-blok. Nah, setelah memberikan pidato pada forum yang dihelat oleh IASS ini nih, Prabowo pun mendapat pujian dari Profesor Hu Chiuping yang merupakan dosen senior di National University of Malaysia. Prabowo dianggap mencontohkan bagaimana negara-negara Asia percaya pada kepemimpinan yang bijaksana karena mereka adalah yang paling terpengaruh oleh kekuatan besar. Wah, top banget ya Presiden terpilih Indonesia ini. Prabowo hadiri KTT 2024 di Yordania.
Berikutnya, Prabowo hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania pada Selasa 11 Juni 2024. Nah, kehadiran Prabowo dalam rangka mewakili Presiden Jokowi. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Yordania, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah menyelenggarakan pertemuan yang membahas dukungan internasional bagi situasi kemanusiaan di Gaza. Nah, dalam kesempatan tersebut dengan tegas Prabowo menyoroti negara-negara yang menganggap diri mereka modern dan beradab, tetapi melakukan pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional dengan menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Prabowo pun lantas mendesak seluruh negara betul-betul menghormati hukum humanitar internasional. Tak gentar untuk mengatakan hal itu loh guys di depan pemimpin dunia. Wah, keren. Prabowo bertemu Presiden Palestina setelah KTT 2024. Next, masih soal KTT 2024, Prabowo Subianto mendapat pujian secara langsung dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, setelah pidatonya mengguncang KTT Gaza di Amman, Yordania. Nah, dalam forum KTT Gaza tersebut, Prabowo menyampaikan 4 poin penting untuk penyelesaian masalah konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Salah satu poin menarik yang diutarakan Prabowo, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Di akhir percakapan singkat mereka, Mahmud sangat mengapresiasi langkah dan aksi nyata Prabowo. Dia juga menganggap hubungannya dengan Prabowo seperti saudara. Bangga ya guys melihat aksi nyata Pak Prabowo di panggung dunia. Prabowo hadiri Qatar Economic Forum 2024. Next, Prabowo Subianto juga menghadiri Qatar Economic Forum di Doha pada Rabu 16 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan seputar prioritas pemerintahannya nanti di depan para hadirin. Nah, Prabowo juga menjawab dengan tegas pertanyaan Kepala Koresponden Internasional Asia Tenggara dari Bloomberg, Haslinda Amin. Prabowo menjawab kritik tentang pemerintahannya nanti, termasuk soal tudingan pelemahan demokrasi. Menurut Prabowo, kritik semacam itu dibuat oleh media. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan ia akan bekerja keras karena masyarakat sudah menerimanya setelah kalah 3 kali dalam pemilu. Tentu saja sebagai warga, kita senang mendengar pernyataan Pak Prabowo soal sikapnya yang peduli terhadap warga ya guys. Pertemuan Prabowo dengan Presiden Cina. Berikutnya ada momen Prabowo disambut hangat oleh Presiden Cina Xi Jinping di The Great Hall of the People in Beijing, China pada Senin 1 April 2024. Dalam keterangannya di masa pemerintahannya nanti, Prabowo siap melanjutkan kebijakan dan pencapaian Presiden Jokowi. Nah, dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo pun berharap dapat terus mengimplementasikan secara progresif mengenai rencana aksi penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China. Terkait kerjasama pertahanan, Prabowo juga memandang China sebagai salah satu mitra kunci dalam memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Memang Pak Prabowo sudah siap membangun Indonesia ya guys. Moga aja bisa maksimal ya. Pertemuan Prabowo dengan Presiden Uni Emirat Arab. Berikutnya Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Al Zati Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin 13 Mei 2024. Nah, dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Mohammed bin Zayed Al Nahyan membahas hubungan bilateral terutama dalam peningkatan bidang pertahanan dan militer. Prabowo pun menerima medali Zayed dari Presiden MBZ. Dahsyat ya guys. Nah, Prabowo berharap hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab dapat terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan ambisi kedua negara dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Begitu pernyataan Prabowo dalam siaran pers Kementerian Pertahanan pada Selasa 14 Mei 2024. Makin menjanjikan ya guys hubungan persahabatan kedua negara. Pertemuan Prabowo dengan PM Jepang. Terakhir, Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menhan kembali melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di ruang pertemuan kantor Perdana Menteri Jepang Rabu 3 April 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan keinginannya menjalin kerjasama, khususnya terkait pertahanan antara Indonesia dan Jepang.
Kedua negara telah membangun hubungan kerjasama yang baik sejauh ini dan meminta pemerintah Jepang untuk bekerja sama guna mencapai hubungan yang lebih kuat di masa depan dan meningkatkan kolaborasi di bidang pertahanan, kata Prabowo dalam keterangan resmi. Nah, Kishida dalam kesempatan yang sama menyambut permintaan Prabowo loh guys. Emang suara Pak Prabowo kuat menarik atensi dunia ya? Menurutmu dari ucapan-ucapan tegas Prabowo, Indonesia makin disegani dunia atau biasa aja nih guys? Komen di bawah deh. Thank you update lovers.